Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi ataupun website Kahoot. Nah, untuk membukanya kita bisa melewati lewat aplikasi ataupun lewat website, bisa dari Microsoft Edge ataupun bisa juga lewat Chrome. Baik, di sini saya akan membukanya lewat aplikasi Chrome dengan cara mengklik 2 kali aplikasi Chrome tersebut. Setelah itu kita search terlebih dahulu dan kita ketikkan yang namanya https://kahoot.com. Nah, perlu diketahui bahwasanya kita membukanya lewat .com karena kita itu membuat ataupun mengelola permainan tersebut, sedangkan Kahoot IT itu untuk peserta yang mau bergabung. Langsung saja kita masuk ke halaman kahoot.com. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita pilih yang namanya mulai gratis terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh milih 4 pilihan. Ada guru, ada profesional, ada siswa, dan juga ada keluarga dan juga teman. Saran saya, kalau emang mau pakai akun yang free, kita pilih yang namanya guru. Yang lain juga bisa free juga, cuman kalau kita pilih yang namanya guru, jumlah playernya itu bisa sampai 40 orang. Sedangkan yang lain jumlah maksimalnya itu untuk playernya cuma 10 orang saja. Selanjutnya kita pilih akun Google yang akan kita pakai. Kita juga bisa menggunakan akun-akun yang lain seperti Microsoft Edge ataupun bisa menggunakan akun iPhone kalian. Di sini merupakan halaman utama dari kahoot.com, di mana di bagian kiri itu ada yang namanya beberapa opsi, entah itu perpustakaan, jelajah, laporan, dan juga beranda. Fitur yang kedua itu ada yang namanya pembelajaran Anda, di mana fungsinya itu ketika ada yang namanya tugas wajib, tugas itu selesai dikerjakan ataupun tugas itu melewati deadline, itu akan terdeteksi di sini semuanya. Kemudian kalau kita klik jelajah, ini merupakan tempat untuk mencari Kahoot dari edukator yang lain. Jadi gak harus teman-teman bikin dari nol, kalian juga bisa memakai yang namanya edukator yang lain yang sudah membuatnya, dan tentunya fitur ini gratis. Dan juga di sini banyak pilihan, kita itu bisa memilih yang namanya sains, matematika, bahasa, STEM, dan juga geografi. Selanjutnya itu ada yang namanya pustaka, di mana di bagian pustaka adalah tempat ketika kita sudah membuat yang namanya sebuah soal. Nah, untuk memulainya kita bisa mengklik centang, setelah itu kita klik mainkan. Fitur selanjutnya ada yang namanya laporan, di mana fitur laporan ini ketika kita sudah menyelesaikan yang namanya sebuah soal ataupun sudah kuis, nah nantinya akan muncul di sini. Nah, contohnya seperti ini kan sudah ada keterangan selesai. Selanjutnya ada yang namanya fitur grup, di mana ketika kita pengen membuat sebuah grup, kita bisa membuatnya di sini dengan cara kita pencet yang namanya buat grup. Nah, selanjutnya kita masukkan yang namanya grup yang akan kita masukkan ataupun grup yang akan kita namakan. Misalnya seperti ini, grup universitas. Setelah itu buat grup, kita tunggu dulu sebentar. Klik grup. Nah, tentunya untuk grup yang telah kita buat akan muncul di sini. Selanjutnya ada fitur pembelajaran bahasa, di mana fitur ini dirancang untuk meningkatkan penguasaan kosakata, ejaan, kemampuan berbicara, dan juga mendengarkan melalui metode permainan interaktif. Fitur selanjutnya yaitu ada namanya market, di mana untuk fungsinya yaitu ketika kita pengen beli yang namanya konten-konten premium ataupun konten-konten yang sudah dipilih oleh Kahoot untuk kita jadikan sebuah template ataupun sebuah acuan, kita bisa memilihnya di sini. Banyak sekali konten-konten yang premium di sini, entah itu ada About Sport Trivia, ada Add-on Art Trivia, ada Potter Fans Uniter, dan juga banyak-banyak yang lainnya. Fitur selanjutnya ada akses pass, di mana layanan berlangganan konten bulanan maupun tahunan yang memberikan akses tak terbatas ke koleksi materi premium siap dipakai. Nah, fitur ini anggapnya prasmanan, di mana penggunanya itu bisa mengambil kuis ataupun materi apapun yang tersedia di dalam fitur ini. Fitur selanjutnya ada fitur Kahootopia, di mana fitur di sini itu ketika kita pengen membuat sebuah kuis dan di situ di kuisnya itu ada yang namanya papan juara. Nah, tentunya di sini merupakan tempat buat kita membuatnya seperti ini. Nah, kita akan membuat yang namanya papan pulau, di mana kita menamakannya seperti Universitas
Trunojoyo, Madura. Selanjutnya kita klik simpan dan kita tunggu terlebih dahulu, dan pulau yang telah kita buat pada akhirnya kita telah selesai. Dan nantinya pulau ini akan kita gunakan setelah ada juara 1, 2, dan 3 di dalam kuis yang telah kita buat. Ke pojok kanan atas terlebih dahulu di mana ada tulisan masuk, kita klik. Ini berlaku bagi yang sudah memiliki akun, dan bagi yang tidak memiliki akun kita bisa menggunakannya dengan mulai gratis terlebih dahulu. Setelah kita memasukkan akun, kita akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Kahoot itu sendiri. Ini merupakan bagian ataupun layar utama dari aplikasi Kahoot-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mengeceknya di pojokan atas bahwasanya akunnya sudah kita buat. Setelah itu kita klik buat. Nah, dimana di sini ada 3 opsi. Yang pertama itu ada Kahoot, yang kedua itu ada cerita, yang ketiga ada kursus. Nah, berhubung kita mau bikin yang namanya kuis, kita klik yang namanya Kahoot. Nah, dimana di sini merupakan tampilan beberapa opsi yang akan kita pilih. Yang pertama itu ada yang namanya halaman kosong, yang kedua ada template, dan yang ketiga ada import slide, dan yang keempat itu ada PDF Kahoot, dan yang kelima itu ada pembuat Kahoot. Dimana untuk PDF Kahoot ini merupakan khusus yang berlangganan, begitupun juga import slide ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari kuis yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita klik tema. Habis itu kita pilih spring, summer, ataupun autumn, dan juga beberapa opsi yang lain bisa kita pilih. Selain banyak beberapa opsi yang lain, kita juga bisa menggunakan yang namanya tema kita tersendiri. Nah, berhubung saya akan menggunakan template di sini, yaitu kita menggunakan yang namanya summer. Nah, langkah selanjutnya kita buat judul terlebih dahulu. Nah, kita klik terlebih dahulu dan kita ketik misalnya itu tutorial membuat kuis. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan sampul. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama itu ada gettle image, di mana bisa menggunakan satu gambar saja. Sedangkan yang uplas ini kita bisa sesuka mungkin, karena yang uplas ini kita itu bisa menggunakannya dengan gratis. Selanjutnya kita pilih yang namanya visibilitas. Nah, kita visibilitas ini ada 2 opsi, di mana pribadi dan juga public. Kita pencet pribadi aja, sedangkan yang ini ada beberapa bahasa yang akan kita pakai. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, kita bisa membuat pertanyaan yang akan kita nantinya berikan kepada anak-anak. Di sini ada beberapa tulisan yang bisa kita pakai ketika kita membuat yang namanya soal. Kita menggunakan yang biasa aja, yaitu dengan cara mengkliknya terlebih dahulu di bagian tengah ini. Tanpa memilih yang atas, kita ketik soal yang akan kita berikan. Di manakah letak Universitas Trunojoyo, Madura, tanda. Selanjutnya kita isi beberapa jawaban yang nantinya akan memuat terhadap soal yang telah kita berikan. Yang pertama itu kita di kolom merah terlebih dahulu kita ketikkan Sumenep, dan yang kedua kita pilih Pamekasan, dan yang ketiga itu kita pilih Sampang, dan yang keempat itu kita ketik Bangkalan. Nah, selanjutnya kita bisa memilih jawaban opsi yang benar dengan cara mengkasihkan yang namanya sebuah centang di samping jawaban yang telah kita berikan. Kita bisa memilih Sumenep kalau memang Sumenep itu sesuai, dan juga kita bisa memilih Sampang kalau memang sesuai, dan juga Bangkalan dan juga Pamekasan. Nah, berhubung Universitas Trunojoyo itu terletak di Bangkalan, kita pilih yang Bangkalan aja. Yang Sampang sama Sumenep sama Pamekasan kita jangan di checklist. Selanjutnya kita bisa mengunggah gambar yang akan kita berikan nantinya kepada anak-anak. Nah, kita pilih yang get image, cuman satu gambar saja seperti yang ku katakan barusan. Nah, di Unplus ini kita bebas memilih
beberapa gambar yang nantinya akan kita pakai. Kita bisa juga menggunakan yang namanya GIF ataupun beberapa opsi-opsi yang lain ini. Nah, kita ketik yang namanya di sini universitas, berhubung soal yang kita berikan itu tentang universitas, biar sesuai dengan soalnya. Nah, beginilah tampilan ketika kita sudah ngasih namanya gambar terhadap soal yang telah kita berikan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengecek yang namanya jenis soal apa sih yang kita pilih dengan cara mengklik bagian kuis ini. Selanjutnya kita bisa mengecek jenis soal apa sih yang kita pakai. Ini ada beberapa soal yang berpremium, cuman yang gratis itu ada 2, ada kuis dan juga ada benar salah. Kita bisa mengecek batas waktunya juga, bisa mengubahnya ke 10 detik, 15 detik. Nah, ini ada poin, dimana poin itu ada 3 standar, poin ganda dan tidak ada poin. Selanjutnya ada opsi jawaban, kita pilih tunggal maupun juga pilih multiple, cuman yang multiple ini berlaku bagi yang sudah berpremium. Nah, di sini kita sudah selesai yang namanya membuat soal. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya gandakan. Kita bisa melihatnya di pojok kiri ini ada kuis 1, ada kuis 2. Nah, berhubung kita hanya mau menggunakan 1 kuis saja, kita hapus yang kuis kedua. Selanjutnya kita pencet ataupun kita klik di bagian tambahkan. Nah, di sini kita akan dipertemukan dengan beberapa soal yang nantinya akan kita pakai. Berhubung kita sudah menggunakan yang kuis, kita menggunakan yang benar salah untuk selanjutnya. Nah, cara mengkliknya. Nah, di sini sudah ada 2 jawaban, di mana ada benar, ada juga salah. Ini menandakan bahwasanya kita sudah memilih yang namanya soal tentang benar dan juga salah. Di sini kita bisa mengetik yang namanya soalnya terlebih dahulu. Apakah benar Indonesia itu memiliki 38 provinsi? Nah, kalau misalnya jawabannya itu benar, kita bisa mengkliknya atau enggak mencentangnya benar. Kalau misalnya jawabannya itu salah, kita bisa di bagian salahnya kita checklist. Selanjutnya kita bisa pilih gambar yang akan kita pakai. Nah, berhubung pertanyaan itu tentang provinsi, kita cari provinsi di papan ketik ini, kita pilih yang ini. Nah, beginilah tampilannya. Selanjutnya kita pilih yang namanya cek soal terlebih dahulu, apakah ini menggunakan benar salah ataupun menggunakan kuis. Ya, tentunya ini menggunakan benar salah, dan ini juga ada beberapa waktu. Selanjutnya kita klik poin, kita pilih standar dan kita pilih tema. Kita ubah dulu temanya, kan kita sudah menggunakan tema ini sebelumnya. Nah, tentunya kita bisa membolak-balikkan soal yang telah kita buat barusan dengan cara memindahkan soal yang bawah ke yang atas, begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini kan ada angka di samping jawaban yang telah kita berikan. Fungsi dari angka ini, ketika kita membuat jawaban itu maksimal untuk hurufnya itu 75. Jadi ketika kita membuat sumenep itu sisanya itu ada 68 huruf saja. Ketika kita membuat jawaban itu untuk hurufnya itu maksimal 75 huruf saja. Jadi ketika kita bikin yang namanya jawaban sumenep, sisanya itu ada 68 huruf saja. Kita lihat soal di tinjau dengan cara mengkliknya. Klik selesai, dan tentunya soal yang telah kita buat akan muncul di sini. Bagaimana sih cara untuk memainkan kuis tersebut? Dengan cara mengklik mainkan. Setelah itu kita tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita pilih universitas. Nah, inilah tampilan awal dari permainan tersebut. Kita klik mulai. Kita tunggu dulu sebentar.
Ini ada pin dari gamenya. Nah, pin ini nanti akan kita pakai ketika ada peserta yang akan bergabung kepada soal yang telah kita berikan. Berhubung di sini nggak ada peserta yang gabung, kita klik mulai saja. Nah, beginilah tampilan soal yang akan kita berikan kepada siswa ataupun peserta yang akan bergabung kepada soal tersebut. Kita mundur terlebih dahulu. Kuis dimulai. Di manakah letak Universitas Sriwijaya Madura? Sumeneb, Sampang, Pamekasan, dan juga Bangkalan. Tentunya Universitas Sriwijaya Madura itu terletak di Bangkalan. Nah, jawabannya adalah Bangkalan. Selanjutnya kita klik berikutnya. Soal benar atau salah. Apakah benar Indonesia itu memiliki 38 provinsi? Benar atau salah? Tentunya untuk saat ini Indonesia itu memiliki 38 provinsi. Nah, untuk jawabannya itu adalah benar. Berikutnya, papan podium. Juara 3, juara 2, dan juara 1. Berhubung di sini nggak ada peserta yang gabung kepada soal yang telah kita berikan itu, jadinya di sini untuk podiumnya itu kosong. Nah, di bagian bawah sini nanti kalau misalnya banyak peserta yang gabung, akan ada beberapa kartun yang muncul di sini. Nah, ini ada sebuah hadiah. Kita klik lewati terlebih dahulu. Kita keluar dari gamesnya ataupun dari soalnya. Nah, begitulah cara membuat ataupun bikin yang namanya kuis dari aplikasi ataupun website Kahoot. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.